Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raymond William Pasaribu dengan NIM 2411111210009. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu sistem urinaria. Urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh kita. Sistem urinaria terdiri dari ginjal yang berfungsi untuk menghasilkan urin, lalu juga terdiri dari ureter yang berfungsi untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria atau bladder. Kemudian juga terdiri dari kandung kemih yang berfungsi sebagai penampung dan juga terdiri dari uretra yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Lalu mari kita bahas tentang ginjal. Ginjal ini terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal di sebelah kanan dan kiri tulang belakang, dibungkus lapisan lemak yang tebal di belakang peritoneum. Lalu kedudukannya, yang ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal yang kiri. Ukurannya, panjang ginjal ini 6-7,5 cm dengan tebal 1,5-2,5 cm dengan berat 140 gram. Bentuknya seperti biji kacang dan sisi dalamnya cekung, merupakan tempat masuk dan keluar pembuluh-pembuluh ginjal. Lalu mari kita bahas tentang struktur ginjal. Ginjal terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibrous berwarna ungu tua. Lapisan luar disebut korteks dan lapisan dalam disebut medula. Bagian medula tersusun atas 15-16 massa berbentuk kerucut yang disebut piramida renalis. Puncak-puncaknya atau papilla renalis langsung mengarah ke hilum dan berakhir di kalises. Kalises inilah yang menghubungkan dengan pelvis renalis. Lalu struktur terkecil dari ginjal disebut dengan nefron yang terdiri dari glomerulus atau badan Malpighi, kapsula Bowman, tubulus proximal dan lengkung Henle, tubulus distal dan tubulus collectivus atau penampung. Lalu selain nefron, struktur ginjal juga berisi pembuluh-pembuluh darah. Arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis mengalirkan darah masuk ke ginjal. Arteri tersebut bercabang-cabang menjadi arteriole afferent dan membentuk simpul. Inilah yang disebut dengan glomerulus. Sebuah pembuluh eferen meninggalkan glomerulus dan bercabang-cabang membentuk jaringan kapiler di sekeliling tubulus ginjal. Kapiler-kapiler ini kemudian bergabung lagi membentuk vena renalis yang membawa darah dari ginjal ke vena cava inferior. Lalu mari kita bahas lagi tentang fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama adalah ginjal memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksik. Lalu ginjal juga mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari protein ureum, kreatin, dan amoniak. Lalu juga ginjal mengatur keseimbangan cairan dan konsentrasi garam dalam tubuh. Ginjal mempertahankan keseimbangan asam basa darah. Lalu pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Lalu ginjal menghasilkan hormon eritropoietin untuk produksi sel darah merah. Lalu ginjal berfungsi untuk mengatur tekanan darah. Nah, sekarang kita bahas tentang ureter. Ureter merupakan saluran fibromuskular yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Terdiri dari dua saluran pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Tebalnya setebal tangkai bulu angsa dengan panjang 35-40 cm. Lalu lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lalu lapisan tengah lapisan otot polos, lalu lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Bermula dari hilum, kemudian berjalan ke bawah melalui rongga abdomen ke dalam rongga pelvis dengan arah oblik dan bermuara di posterior kandung kencing. Lalu kandung kemih. Kandung kemih terletak di belakang symphysis pubis di dalam rongga panggul.
Bentuknya seperti buah pir atau kendi. Bagian terbawahnya disebut basis, bagian atas fundus, naik kalau kandung kencing mengembang karena urin, puncaknya apex, mengarah ke depan bawah dan berada di belakang simfifis pubis. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan yang pertama ada lapisan sebelah luar atau peritoneum, lalu ada lapisan otot atau tunica muscularis, lalu ada tunica submucosa, dan yang terakhir ada lapisan bagian dalam atau lapisan mukosa. Lalu juga ada 3 saluran yang berhubungan dengan kandung kencing, yaitu 2 ureter yang bermuara ke dalam kandung kencing dan 1 uretra yang keluar dari kandung kencing. Lalu daerah segitiga antara 2 lubang ureter dan 1 lubang uretra disebut dengan trigonum vesica urinaria. Pada wanita, kandung kemih terletak di antara simfifis pubis, uterus, dan vagina. Dari uterus kandung kemih dipisahkan oleh lipatan peritoneum membentuk suatu ruang yang disebut cavum Douglas. Lalu uretra merupakan saluran membranosa sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi untuk mengalirkan urin keluar dari tubuh. Lubang tempat keluar urin disebut meatus uretra, terdiri atas rambut otot yang melingkar membentuk sfinger uretra. Uretra pada pria berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa ke dalam penis. Digunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi. Lalu uretra pada pria terdiri dari uretra prostatica, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Lapisan uretra pria terdiri dari lapisan mukosa atau lapisan paling dalam dan lapisan submukosa. Lalu panjangnya 17-22,5 cm. Sedangkan uretra pada wanita terletak di belakang simfifis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas. Lalu hanya berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin. Lalu lapisan uretra wanita terdiri dari tunica muscularis atau lapisan sebelah luar, lalu lapisan spongeosa, lalu lapisan mukosa atau lapisan sebelah dalam dengan panjang 2,5-3,5 cm. Lalu pembentukan dan ekskresi urin. Sifat-sifat urin yaitu jumlah ekskresi dalam 24 jam kurang lebih 1500 cc tergantung dari pemasukan atau intake dan faktor lainnya. Warnanya biasanya bening kuning muda tergantung dari kepekatan, diet, obat-obatan, dan sebagainya. Dan bila dibiarkan akan menjadi keruh dan memiliki bau amoniak. Kemudian berat jenis 1,015 hingga 1,020 dengan reaksi asam. Dan komposisi urin berupa air dengan komposisi kira-kira 95-96%, lalu benda padat sebanyak 4% yang meliputi organik, yang meliputi ureum, asam urat, kreatin, lalu anorganik yang meliputi natrium, kalium, klorida, sulfat, magnesium, dan fosfor. Lalu ada pigmen yang meliputi bilirubin dan urobilin, lalu ada toksin dan hormon. Lalu tahap pembentukan urin. Tahap pembentukan urin diawali pada proses filtrasi yang terjadi di glomerulus. Permukaan aferen lebih besar dari permukaan aferen untuk penyerapan darah. Lalu ada proses reabsorpsi yang terjadi secara pasif atau obligatory absorpsi. Pada tubulus atas, penyerapan kembali sebagian besar glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Terjadi secara aktif atau reabsorpsi fakultatif. Pada tubulus bawah, penyerapan kembali sodium dan ion bikarbonat. Lalu sisanya dialihkan pada papila renalis. Lalu ada proses sekresi, yaitu sisa penyerapan pada tubulus ke pelvis ginjal dan keluar. Lalu tahap pembuangan urin atau mikturisi. Urin sebanyak 170 hingga 230 cc ke distensi kandung kemih, lalu refleks kontraksi dinding kandung kemih, lalu relaksasi sphincter internus dan relaksasi sphincter externus, lalu pengosongan kandung kemih atau miksi. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian pesan. Terima kasih.